Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang perlukah bantal untuk bayi baru lahir. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, jadi di video kali ini itu tentang penggunaan bantal untuk bayi baru lahir. Biasanya orang tua itu pasti akan menyiapkan segala perlengkapan atau kebutuhan bayinya menjelang persalinan. Nah, ibu hamil yang biasanya sudah mendekati taksiran persalinan atau memasuki trimester ketiga, itu pasti sudah menyiapkan segala perlengkapan untuk calon bayinya nanti. Seperti ada selimut, kasur, dan tidak lupa untuk menyiapkan bantal. Ada bantal kepala dan bantal guling. Nah, di sini kita membahas tentang penggunaan bantal kepala untuk bayi baru lahir. Apakah memang boleh atau bagaimana ya sebenarnya? Yuk simak terus videonya sampai selesai. Oke, jadi berdasarkan National Health Service itu menyatakan bahwa penggunaan bantal untuk bayi baru lahir atau bayi di bawah usia 1 tahun itu tidak dianjurkan. Karena kenapa? Karena bisa saja terjadi yang namanya SIDS, yang merupakan singkatan dari Sudden Infant Death Syndrome, atau biasa juga dikenal dengan sindrom kematian mendadak. Kenapa seperti itu? Iya, karena pada saat bayi berbaring, bayi itu biasanya baringnya itu miring kanan atau miring kiri. Nah, pada saat bayi itu miring, bayi bisa saja tertutupi mulut dan hidungnya oleh ujung bantalnya. Atau miringnya itu hampir tengkurap sehingga bayi susah membalikkan badannya sehingga mulut dan hidungnya itu tertutup dan sulit untuk bernafas sehingga bisa terjadi yang namanya kematian mendadak pada bayi. Sebagian besar orang tua berpendapat bahwa penggunaan bantal untuk bayi itu pasti akan memberikan rasa nyaman pada bayinya. Seperti halnya kita orang dewasa, jika ingin tidur pasti membutuhkan bantal. Karena dengan menggunakan bantal kita akan merasa nyaman. Tapi sebenarnya pada bayi itu tidak dianjurkan dan tidak diwajibkan untuk menggunakan bantal. Dan juga ada juga orang tua yang berpendapat bahwa kalau misalnya penggunaan bantal itu bisa mencegah kepala bayi itu peyang. Padahal sebenarnya penyebab peyang pada kepala bayi itu bukan karena penggunaan bantalnya, tapi karena posisi tidur bayi yang selalu terlentang sehingga bisa menyebabkan peyang. Jadi, alasan penggunaan bantal pada bayi baru lahir itu untuk mencegah peyang tidak lagi digunakan. Kalau bayi baru lahir tidak diwajibkan atau tidak dianjurkan menggunakan bantal, terus kapan sih waktu terbaik untuk mengenalkan bantal pada anak? Jadi, menurut American Academy of Pediatrics mengatakan bahwa pengenalan bantal pada anak itu sebaiknya diberikan menjelang usia 2 tahun. Dan ada juga beberapa referensi yang mengatakan bahwa pengenalan bantal pada anak itu sebaiknya diberikan setelah usia 1 tahun. Jadi, usia 1 tahun ke bawah sebaiknya tidak dikenalkan atau tidak menggunakan bantal dulu. Masih ada lagi beberapa bahaya atau kemungkinan buruk yang akan terjadi jika bayi menggunakan bantal. Apa saja itu? Yang pertama, kepala bayi terkunci dalam waktu yang lama. Nah, maksud terkunci di sini apa? Jadi, bayi kan pada saat kita baringkan posisi terlentang, nah bayi itu akan sulit untuk mengubah posisinya tanpa bantuan orang dewasa. Karena namanya juga bayi baru lahir atau bayi, ya pastinya sulit untuk melakukan sesuatu itu sendirinya. Nah, pada saat bayi itu terlentang dalam waktu yang cukup lama, itu akan menyebabkan kepalanya itu akan kepanasan. Jadi, kepalanya yang bersentuhan langsung dengan bantal itu akan mengalami kepanasan dan berkeringat, sehingga itu akan membuat bayi juga merasa tidak nyaman. Kemungkinan buruk yang kedua adalah bayi bisa saja menelan muntahnya sendiri. Jadi pada saat kondisi kenyang, bayi biasanya akan muntah. Nah, kalau misalnya bayi menggunakan bantal, bantal itu kan bantal bayi ada yang bagian tengahnya itu agak sedikit ke dalam, sehingga bagian kiri kanannya itu agak ke atas. Jadi kepala bayi itu memang ada pola pada bantal bayi. Nah,
Kalau seperti itu, bayi akan sulit untuk miring kanan atau miring kiri, sehingga dia muntah dalam posisi terlentang dan pasti muntahannya itu akan ditelan kembali seperti itu. Jadi sebaiknya tidak menggunakan bantal, karena kalau menggunakan bantal kan bayi bisa sedikit miring seperti ini. Jadi bisa sedikit memiringkan kepalanya. Dan informasi tambahan bahwa selain dengan memperhatikan penggunaan bantal pada bayi, ada juga beberapa hal yang harus moms perhatikan, seperti misalnya bayi itu tidak boleh ditidurkan di sofa. Bayi itu sebaiknya ditidurkan pada area datar dan ditidurkan di kasur bayi. Selanjutnya juga, jangan mendekatkan selimut di sekitar bayi kalau moms tidak mengawasinya, karena bisa saja selimut itu ditarik dan menutupi muka bayi sehingga bisa juga terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau misalnya ada orang tua yang bilang, nah, kalau bantal bayi kan tidak diizinkan atau tidak dibolehkan. Terus kalau bantal anti peyang itu bagaimana? Karena kan namanya juga bantal anti peyang. Jadi sebaiknya bantal apapun itu sebaiknya tidak diberikan dulu pada bayi di bawah usia 1 tahun. Kalaupun bantal anti peyang itu sebenarnya seperti tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa peyang itu terjadi karena posisi kepala bayi yang terus-terusan seperti itu dalam waktu yang lama. Jadi moms harus miringkan sedikit bayinya lagi, setelah itu atur posisi bayinya. Jangan pada posisi terlentang seperti itu terus, karena itu yang memicu terjadinya peyang. Dan kalau misalnya ada juga yang bilang, kasihan dong bayinya tidak pakai bantal, nanti kepalanya sakit. Nah, bayi itu kan ada kasur-kasurnya. Jadi, kasurnya itu agak empuk, jadi bisa dibaringkan di kasurnya tanpa menggunakan bantal. Dan juga bisa untuk membuat bantal sederhana itu, moms bisa menggunakan sarung bayi, sarung khusus bayi atau handuk khusus bayi yang tipis. Yang tipis itu yang biasa digunakan untuk membedong. Nah, itu kan tipis, jadi itu bisa dilipat, tapi jangan terlalu tebal lipatannya. Lipat 2 saja, kemudian taruh di bawah kepala bayi. Tapi tetap juga bayi harus ditidurkan di kasur bayinya. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share, agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan kalau misalnya juga ada moms yang ingin menyarankan apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa juga tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.